Nah, kalau sehari-hari di rumah, kalau dingin, stok kaos kaki itu harus banyak. Pakai di rumah ini udah nyaman banget, ya. Kayak minus 25 kemarin ya. Saya langsung pakai ini, udah hangat banget. Enak. Nah, untuk alas kaki saya biasanya suka kumpulin ya, karena kadang selain lucu-lucu juga enak banget dipakai. Kayak ini hangat banget ya, kayak pengganti kaos kaki juga bisa. Kayak ini saya beli 6 tahun lalu, pertama kali saya tiba di Swedia, sampai sekarang tidak rusak. Saya suka banget pakai ini. Lucu kan? Sendal
Ini semua sendal hangat. Ini pakai di rumah gitu. Jadi kalau dingin banget kayak minus 25 gitu ya, minus 20-an, pakai ini udah enak banget. Enak banget, langsung hangat. Jadi kemarin banyak yang tanya, "Kak, gimana kalau dan sebenarnya nggak tetap sih hangat kok." Maksudnya bukan hangat banget, tetap berasa dinginnya, tapi ya nggak sampai. Karena kita punya perlengkapan pakaian yang memadai ya, jadi kebantu dia. Ya. Ini juga ada. Ini semua dipakai enak banget, hangat banget. Jadi kalau suhu sudah mulai ekstrim, saya langsung pakai ini, udah langsung berasa nyaman banget. Meskipun ya semilir dingin itu tetap berasa ya, tapi membantu sekali. Jadi kalau di Skandinavia itu ada pepatah yang bilang cuaca itu nggak pernah salah gitu loh. Yang salah itu pakaian atau perlengkapannya aja, bajunya. Itu yang salah. Jadi artinya kalau suhu minus 2 pun kalau kamu pakai pakaian yang salah, ya bisa berasa dingin atau malah bisa berasa kepanasan gitu. Oke. Jag fick för mig att jag ville se på Princess Di och jag hade en bild till frisören på Princess Di. Jag stark berättelse som jag hittade. Ja, Nah ini kalau untuk sepatu winter ya, kalau di Swedia itu sepatu itu penting banget, harus nyaman gitu, karena itu tempat kita berpijak. Dan jenis bulunya itu memang sebisa mungkin nggak yang asal bulu gitu doang, karena memang di sini ya kalau untuk harga itu bervariasi. Tapi yang paling murahnya pun bukan berarti jadi kaki kita jadi beku gitu kalau pakai, semua sudah punya standar gitu. Nah, rata-rata nanti bulunya seperti ini. Jadi ini contoh beberapa boots ya. Dan ini masing-masing punya beda-beda apanya ya. Pengalaman saya dia beda-beda tingkat kehangatannya gitu. Kalau misalnya untuk
suhu yang masih relatif oke gitu ya, sekitar minus 2 ke 10, ini masih bisa dipakai dan tetap ada bulunya ya. Dan kebetulan rata-rata memang saya pakai brand asal Denmark ya, itu lumayan terkenal. Dan bangganya saya itu sebagian dari brand terkenal ini diproduksi di Indonesia loh ya. Kalau ini memang kebetulan made in Eropa ya. Ini yang made in Indonesia. Ini bukan, ini hanya contoh. Ini bisa dipakai di sekitar 0, masih oke. Suhu 0 derajat. Nah, ini dibuat di Indonesia. Lihat, itu rapi banget. Ya, tuh. Nah, ini juga masih bisa dipakai untuk minus 2 ke 12 masih oke. Nah, ini hangat banget bulunya di dalam. Dan ini semua leather ya, kulit. Tuh. Ini juga masih brand yang sama. Ya. Bulunya juga hangat. Ini masih bisa antara minus 5 ke minus 12 masih oke. Sebenarnya kalau mau dipakai juga ke minus 20 juga masih bisa, tapi tidak terlalu lama di luar gitu ya. Kalau lama di luar, ini semua bootsnya nggak bisa dipakai. Kalau lama di luar, terlalu lama di luar di minus yang lumayan ekstrim nggak bisa. Itu udah harus pakai boots khusus ya. Dan kebetulan saya memang bukan orang yang kalau suhu ekstrim suka berlama-lama di luar ya. Jadi sepatu khusus untuk itu saya cuma punya satu. Nah, ini masih brand yang sama. Saya memang suka banget brand itu. Ini sudah 6 tahun. Lihat ini kondisinya, sering banget ini saya pakai. Tapi tetap bagus. Ini made in Yugoslavia kalau nggak salah ya. Bukan yang buatan Indonesia. Yang buatan Indonesia yang satu tadi. Ini hangat sekali dipakai. Kalau lumayan lama di luar pun masih oke. Nah, lihat. Jadi kalau brand bagus itu biasanya nggak harus tebal banget, nggak harus berat banget gitu. Ini rata-rata, ini ringan gitu dipakai. Dan bulunya juga nggak tebal banget kan, tapi kualitas bulunya bagus. Memang wool asli di dalam. Tuh. Ya. Ya kayak gitu kira-kira. Nah, kalau ini paling kelihatan tebal kan ya. Tapi ini paling cuma tahan di minus sampai 3 ini. Nah, ini kelihatan tebal tapi nggak menjamin hangat ya. Ini juga udah 6 tahun yang lalu saya beli. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini sepatu khusus kalau agak lama di luar ya. Bahannya ini sangat tebal. Dan ini udara udah nggak bisa tembus ke dalam gitu. Secara style memang kurang ya, tapi ini nyaman banget dipakai. Ininya tebal, hangat ya. Nah, sepatunya kayak gini. Udah kayak boots ikan gitu. Ini nyaman banget dipakai kalau di luar. Jadi minus 20 pun kalau jalan di luar masih oke pakai ini. Jadi ini kumpulan jaketnya. Tergantung berapa suhunya. Kalau yang dingin banget kita sesuaikan suhunya. Jadi memang jaket ini semua nggak sama untuk sama suhunya gitu. Misalnya kalau saya pakai yang terlalu hangat, suhunya cuma minus 2, saya kepanasan. Kalau saya pakai yang untuk minus 2, di minus 25, saya kedinginan. Jadi itu tergantung suhunya. Nah, ini juga sangat tahan untuk suhu yang agak ekstrim ya. Bahannya kualitasnya bagus dan tidak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga. Jadi ini kalau saya gunakan di minus 20-an masih oke.
Nah, ini jaket-jaket berbahan wool ya. Ini juga bisa dipakai sangat hangat. Kalau misalnya kita lebih formal ya. Jadi kalau ke hutan, jalan kaki nggak cocok pakai ini kalau olahraga gitu. Misalnya kita mau bertamu, pakai ini bagus. Nah, ini jaket saya pakai kalau agak lama di luar, misalnya jalan kaki di sekitar rumah atau bermain snow scooter. Agak lama, tapi nggak sampai minus 20-an ya. Misalnya masih minus 5 ke minus 7. Seharian di luar itu saya pernah hanya pakai ini. Seharian bermain snow scooter ya. Kita ke pegunungan, tapi suhunya paling sekitar minus 5 kalau nggak salah ya maksimalnya. Ini masih kuat. Ini memang agak tebal ya. Kalau berlama-lama di luar udah nggak bisa pakai jeans ya. Kalau berlama-lama di luar udah nggak bisa pakai jeans, harus pakai tech bixur seperti ini. Tuh. Jadi ini biasanya udara nggak bisa tembus ke dalam gitu. Bahannya khusus ya. Bagian dalamnya ini agak berlapis ya. Ada lapisannya juga bagian dalamnya. Ini. Terus, nah ininya juga berlapis-lapis ini bahannya. Di dalamnya dikasih kayak apa? Bulu angsa gitu atau apa, saya kurang tahu deh ini. Jadi hangat, cukup hangat. Jadi nggak bisa pakai jeans lagi. Tuh, kayak gini. Nah, kalau untuk sweater memang bagusnya itu berbahan wool ya. Nah, bahan wool ini pun sepengamatan saya itu beda-beda gitu. Kualitasnya beda-beda. Ada yang sangat tipis, tidak tebal, tapi sudah sangat hangat gitu. Ada yang dia tebal, tapi rajutannya itu renggang gitu. Dan tidak terlalu hangat. Jadi tergantung. Dan saya lebih suka sesuatu yang tidak berat tapi hangat gitu. Ya. Nah, kayak ini juga, ini dari wool ya, tidak tebal tapi sangat mengcover. Jadi kalau mau musim dingin juga nggak membatasi kita untuk tidak tampil cantik gitu ya. Ada kok pakaian-pakaian yang didesain lumayan formal ya. Seperti ini misalnya kalau kita mau pesta atau mau makan malam, ini lebih modis gitu, sedikit lebih modis. Jadi nggak melulu harus pakai jaket gitu. Untuk shawl juga tergantung seberapa dingin di luar. Kalau dingin banget gunakan yang wool kayak gini ya. Ini wool. Ini paling kalau suhunya 0 derajat, masih 0 derajat, pakai ini cukup. Jadi tergantung dinginnya di luar kayak apa. Nah, ini juga kalau lumayan dingin pakai ini bisa ya, kayak gitu. Topi kupluk, beberapa topi kupluk ya. Nih. Ini saya kadang suka beli. Jadi perlengkapan perang winter itu banyak. Ini untuk sarung tangan. Kalau semakin dingin harus pakai bahan wool kayak gini ya. Ini wool asli dan ini sangat hangat dipakai. Ada juga memang yang khusus olahraga itu ya, saya nggak begitu paham, itu nggak pernah pakai. Tapi orang yang suka main ski, mereka nggak begini tebalnya, malah tipis gitu, kayak karet atau gimana bahannya saya kurang tahu ya. Dan itu juga tahan dingin gitu. Dan biasanya dari semua pakaian perlengkapan musim 4 musim, perlengkapan winter itu memang relatif lebih mahal gitu.
Kayak gini, kalau begini ya, ini nggak bagus untuk minus 10. Kurang ini ya, kurang nyaman dipakai. Ini paling antara minus plus lah, 10 derajat sampai minus 2 masih oke pakai ini. Ini untuk sarung tangan. Jenis sarung tangan ini juga disesuaikan dengan keperluannya. Kalau lama di luar pakai sarung tangan yang seperti apa. Jadi bukan sembarang sarung tangan, bukan sembarang topi, bukan sembarang jaket. Semuanya itu disesuaikan dengan suhunya. Ini kalau suhunya nggak terlalu dingin, pakai ini cukup. Nah ini, kalau kita misalnya sedikit formal, pakaian bagus, pakai yang agak cakep ya sarung tangannya. Nah ini juga dari leather, kulit. Ya. Jadi macam-macam. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountain near, and soon